Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di pembahasan Al-Quran Hadis. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Indikator pencapaian dari materi kali ini adalah 1. Menghayati kebenaran penurunan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengamalkan kritis dalam mempelajari penurunan dan penulisan Al-Quran secara bertahap. 3. Menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. 4. Menyajikan hasil analisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Tahukah kalian kalau sesungguhnya Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur? Proses turun Al-Quran ini mendapat perhatian banyak dari ulama, sehingga banyak juga ulama yang mengalami perbedaan pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan dalam 2 tahap. Pertama, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, kemudian dari langit dunia turun secara berangsur-angsur ke bumi. Lamanya proses penurunan Al-Quran dari langit ke bumi ini pun menjadi perbedaan pendapat ulama. Akan tapi ulama bersepakat bahwa proses turunnya Al-Quran ini dibagi menjadi 2 proses. Pertama, ketika baginda Muhammad SAW masih berada di Mekah, yang kemudian semua surat yang turun di sana disebut dengan surat Makkiyah. Kemudian ketika baginda Nabi Muhammad SAW sudah bermukim di Madinah, yang kemudian ayat-ayat Al-Quran yang turun di sana disebut dengan surat Madaniyah. Tahukah kalian bahwa pertama kali Al-Quran diturunkan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, sehingga kita sering sekali mendengar malam Lailatul Qadar itu identik dengan nuzulul Quran. Para ulama bersepakat bahwa ayat yang turun pertama kali pada Nabi Muhammad SAW adalah ayat ke-1 sampai dengan ke-5 surat Al-Alaq, dan ayat terakhirnya adalah surat Al-Maidah ayat 3. Adapun penulisan Al-Quran terbagi menjadi 3 periode. Pertama, pada saat baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabat menuliskannya pada sarana seadanya, ada pada pelepah korma, potongan kulit, atau permukaan batu cadas. Periode kedua terjadi pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pengumpulan itu terjadi karena pada saat itu banyak sekali terjadi peperangan, sehingga Khalifah dan Sayyidina Umar khawatir banyak sahabat yang meninggal, yang kebetulan mereka adalah para penghafal Al-Quran. Akan tetapi pengumpulan Al-Quran pada saat itu masih dilakukan secara terpisah dan tidak memiliki satu dialek yang sama. Baru kemudian pada saat masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, mushaf Al-Quran dikumpulkan dengan satu dialek bacaan. Para sahabat yang berjasa menuliskan Al-Quran pertama kali diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibnul As, dan Abdurrahman ibnul Haris bin Hisham radhiyallahu anhu. Tahukah kalian perbedaan antara pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu? Pada saat Khalifah Abu Bakar mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran yang tercecer, beliau tidak mengumpulkannya dalam satu dialek. Sedangkan Khalifah Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf tersebut dan dilakukan penyeragaman bacaan yang berdialek dengan satu dialek saja. Mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir. Rangkuman dari materi ini adalah 1. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur sesudah itu dalam tempo 23 tahun. 2. Penulisan dilaksanakan sejak wahyu diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. 3. Proses penulisan Al-Quran menjadi sebuah mushaf utuh selesai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sekian materi kita kali ini.